Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film berjudul Lock-in tahun 2023. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go! Diawali dengan seorang perawat bernama Nikki McKenzie mencoba berkomunikasi dengan seorang pasien bernama Catherine menggunakan papan alfabet. Hal itu menandakan bahwa pasien tersebut tidak dapat berbicara dan hanya bisa menggunakan kedipan mata untuk berkomunikasi dengan Nikki. Setelah mengedipkan mata pada huruf M, U, dan R, membuat Nikki tidak membutuhkan waktu lama untuk mengetahui bahwa seseorang telah mencoba membunuhnya. Lalu scene flashback 5 minggu sebelumnya. Di sana terlihat seorang dokter memeriksa Catherine dan menjelaskan bahwa dia menderita trauma kepala dan batang otaknya telah rusak. Sehingga hal itu membuat Catherine tidak dapat melakukan gerakan apapun. Yang ternyata, Catherine baru saja terbangun dari komanya selama 3 hari setelah mengalami kecelakaan tabrak lari. Nikki sebagai perawat yang berpengalaman dalam hal semacam ini berjanji akan membantu Catherine agar dia bisa kembali sehat walafiat seperti sedia kala jika Tuhan menghendaki. Lalu Nikki bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lina Carter yang diketahui merupakan putrinya Catherine. Nikki menjelaskan kepada Lina bahwa Catherine menderita lock-in atau sindrom terkunci, yang artinya Catherine tidak dapat mengendalikan atau menggerakkan seluruh tubuhnya walaupun tersadar. Dan satu-satunya alat komunikasi yang dia miliki adalah melalui kedipan mata. Namun dalam kasus Catherine saat ini, mata yang masih berfungsi malah terluka sehingga membuat Catherine tidak dapat mengedipkan matanya. Kemudian mereka mengobrol lebih dalam dan Nikki yang ingin mengetahui lebih banyak tentang pasiennya meminta Lina menceritakan tentang Catherine. Lantas Lina pun bercerita dan scene flashback jauh ke 13 tahun yang lalu, di mana Catherine merupakan seorang bintang Hollywood yang mempunyai kehidupan glamor dan sosialita. Lina sudah lama mengenal Catherine karena ternyata Catherine berteman dengan ibunya. Dan setelah ibunya meninggal, Catherine mengangkat Lina menjadi anak angkatnya, sehingga Lina tinggal bersama keluarga Catherine di rumah mewah yang diberi nama Rolling Manor. Pada waktu itu, Catherine begitu baik dan sayang kepada Lina, yang membuat Lina pun berusaha selalu ada untuk Catherine agar ia terus menyayanginya. Namun sikap Catherine berubah total ketika suaminya tiba-tiba meninggal. Karena semua warisannya diserahkan kepada putranya yang bernama Jamie, yang diketahui Jamie merupakan anak sang suami dengan istri sebelumnya. Atau dengan kata lain, Jamie merupakan anak tirinya Catherine. Hingga suatu hari ketika Jamie dan Lina lagi asik main kejar-kejaran di taman, tiba-tiba saja Jamie mengalami kejang sehingga Lina segera memberitahukan Catherine untuk memberikan pertolongan pertama. Dan dari obrolan mereka, diketahui kalau ternyata Jamie memiliki penyakit kejang sejak lahir. Di mana hal itu membuat Jamie harus mengkonsumsi obat-obatan karena ia sangat rentan dan lemah. Lalu malam harinya Catherine berdandan begitu cantik seperti orang lagi kasmaran. Dan benar saja, ternyata Catherine akan pergi kencan dengan seorang sutradara. Karena semenjak suaminya meninggal 2 tahun lalu, Catherine tidak pernah kencan dengan pria lain, bahkan tidak pernah main film lagi. Lantas Lina pun memberikan semangat dan dukungan kepada Catherine. Setelah Catherine pergi, Lina dan Jamie menonton film yang dibintangi oleh Catherine untuk mengisi waktu luang. Kondisi mereka yang sama-sama telah kehilangan orang tua kandung membuat hubungan mereka semakin dekat dan mempunyai ikatan satu sama lain. Bahkan mereka berjanji untuk saling menjaga. Dan terungkap fakta kalau ibunya Jamie meninggal sewaktu melahirkannya lalu sang ayah menikahi Catherine. Kembali ke masa sekarang, Lina mengunjungi Catherine yang sedang berjemur. Namun Lina tidak sanggup melihat keadaan Catherine yang sangat memprihatinkan. Lalu Lina dan Nikki mengobrol dan nampaknya Nikki sangat penasaran karena ia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Catherine. Nikki menanyakan mengenai hubungan keluarga mereka karena Nikki mendapat kabar kalau ternyata Catherine merupakan ibu angkat sekaligus ibu mertuanya Lina. Lantas Lina kembali bercerita dengan flashback 3 tahun yang lalu, di mana Lina dan Jamie melangsungkan pernikahan.
Jamie yang kondisinya sangat rentan dan lemah membuatnya tidak pernah keluar rumah seumur hidupnya, sementara Lina tidak pernah bergaul dengan dunia luar dan selalu berada di rumah itu untuk merawat serta menemani Jamie. Sehingga mereka berdua menganggap saling membutuhkan dan tidak bisa hidup tanpa yang lainnya. Semua orang bahagia dengan pernikahan mereka, namun tidak dengan Catherine. Hal itu karena Catherine yakin bahwa Lina hanya ingin menguasai hartanya Jamie dan menggeser posisinya sebagai nyonya di rumah itu. Sehingga membuat Catherine merasa seperti menumpang di rumahnya sendiri. Lalu ketika acara dansa, Catherine berusaha menjadi pusat perhatian yang membuat Jamie tidak suka, sehingga Jamie pun pura-pura kejang untuk menghentikan pesta itu. Beruntung dokter pribadi keluarga mereka yang bernama Lawrence berada di sana sehingga ia segera membawa Jamie ke kamar. Dan diketahui Lawrence merupakan seorang dokter umum yang hanya memiliki pengetahuan terbatas mengenai penyakit kronis. Namun karena Lawrence sangat dekat dengan ayahnya Jamie, lantas ia pun menjadi dokter pribadi keluarga mereka sampai saat ini. Sebelum pergi, Lawrence meminta Lina agar jangan sungkan menelpon dirinya jika seandainya terjadi sesuatu. Lalu kembali ke masa sekarang, Nikki mengaku prihatin dengan keluarga Lina yang nampak kurang beruntung. Lantas Nikki bertanya kepada Lina apakah mengingat dirinya, yang ternyata beberapa bulan yang lalu Nikki sempat merawat Jamie yang masuk ke rumah sakit. Mendengar perkataan Nikki membuat Lina bertanya apa hubungannya dengan Jamie. Akan tetapi Nikki malah meminta Lina untuk kembali bercerita. Lina pun menceritakan kehidupannya setelah menikah dengan Jamie di mana hubungannya dengan Catherine semakin memburuk, sementara kondisi Jamie tidak kunjung membaik. Yang ada, malah kesehatannya semakin memburuk dari hari ke hari. Karena selain memiliki penyakit kejang, sekarang Jamie juga rutin mengkonsumsi obat pereda nyeri. Lalu Lina yang penat dan stres memutuskan pergi berenang di danau terdekat untuk menenangkan pikirannya. Dan di tengah perjalanan, Lina bertemu dengan Lawrence. Lawrence yang tahu kalau Lina sedang stres menyarankan agar Lina pergi keluar bertemu dengan banyak orang agar dapat menikmati hidup. Akan tetapi Lina justru tidak tahu apa yang harus ia lakukan di luar sana. Lalu Lina pun berenang di danau yang tak lama ia mendengar lonceng berbunyi yang menandakan Jamie membutuhkan bantuan Lina. Lantas Lina segera kembali ke rumah dan menemukan Jamie dalam kondisi tidak sadarkan diri. Jamie pun dibawa ke rumah sakit dan perawat yang menangani Jamie pada saat itu adalah Nikki. Mengetahui kalau Lawrence adalah dokter pribadinya Jamie, lantas Nikki bertanya apakah ia yang meresepkan obat pereda nyeri pada Jamie. Yang ternyata, dosis obat pereda nyerinya sangat tinggi untuk pasien yang lemah seperti Jamie. Namun Lawrence menanggapinya dengan mengatakan bahwa dirinya lebih tahu daripada Nikki karena dirinya seorang dokter sementara Nikki hanya sebagai perawat. Tapi Jamie yang saat ini menjadi tanggung jawabnya, membuat Nikki ingin memastikan resep yang diberikan kepada Jamie harus sesuai dengan aturan. Keesokan harinya, Lina menemui Lawrence di kantornya dan mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap situasi yang sedang ia hadapi. Walaupun Lina sangat mencintai Jamie, akan tetapi Lina perlahan mulai lelah merawatnya. Apalagi dirinya tidak pernah diizinkan pergi keluar rumah, bahkan untuk bermantap pria saja mereka tidak pernah. Hal itu karena waktunya habis hanya untuk merawat Jamie yang begitu rentan dan lemah. Lina berpikir Jamie tidak pernah ingin sembuh karena Jamie tidak pernah mendengarkan perkataan dirinya. Mendengar curhatannya Lina, Lawrence menanggapinya dengan memberikan saran kembali kepada Lina untuk pergi keluar dan bersenang-senang menikmati dunia luar. Dan lagi-lagi, Lina bingung mau pergi kemana dan sama siapa. Malam harinya, Lina kembali berenang di danau yang kali ini Lina bersama dengan Robert. Namun ketika mereka hendak beradu jigong, Lina tersadar dari tidurnya karena itu hanyalah sebuah mimpi. Lalu Lina segera menulis mimpinya itu di buku diarinya sebelum tidur kembali. Kemudian keesokan paginya selesai berenang, Lina tanpa sengaja menginjak paku yang membuat kakinya terluka. Beruntung bersama dengan Lawrence yang datang sehingga ia menawarkan tumpangan kepada Lina. Dan hal itu disaksikan oleh Catherine yang sedang berkuda. Lalu ketika melewati kandang kuda, Lina dipanggil oleh Catherine untuk membicarakan sesuatu sambil mengobati kakinya Lina. Di sana Catherine menyampaikan keluh kesahnya bahwa saat ini Lina telah menguasai semua harta bendanya termasuk Jamie.
Namun dengan tegas Lina mengatakan bahwa Catherine masih sebagai tuan rumah di rumah itu. Bahkan Lina merasa dirinya bukanlah sebagai istri melainkan pelayan bagi Jamie. Malam harinya Lina yang tertekan akhirnya memberanikan diri pergi keluar ke sebuah bar yang sebelumnya telah menelpon Lawrence untuk menemani dirinya. Ternyata Lina sudah menaruh perasaan kepada Robert sehingga sepulang dari bar, di tengah hujan lebat Lina yang sudah tidak tahan lagi mengajaknya melakukan adegan. Sudahlah. Lalu beberapa hari kemudian, Catherine merayakan hari ulang tahunnya kecil-kecilan. Lawrence juga hadir di sana dan pandangannya selalu tertuju kepada Lina yang sedang memainkan piano. Kemudian setelah potong kue, Catherine mulai mengutarakan kekesalannya dengan membicarakan tentang ibunya Lina. Catherine mengatakan ibunya Lina cemburu dan iri dengan kesuksesan dirinya yang langsung dibantah oleh Lina kalau ibunya bukanlah orang yang pencemburu. Lina mengatakan bahwa ibunya adalah wanita yang jauh lebih baik daripada Catherine. Lalu Lina yang marah lantas segera pergi dari sana, meninggalkan pesta ulang tahun mertuanya. Yang tak lama, Lina menemukan secari kertas di balik gaunnya yang sebelumnya diselipkan oleh Lawrence. Entah apa isinya, yang jelas Lina senyum-senyum sendiri membacanya, yang ternyata Lawrence mengajak Lina tidur di mobilnya malam ini. Kemudian setelah itu Lina dan Jamie bertengkar hebat di mana Lina mengungkapkan rasa frustasinya. Di mana hidupnya begini-begini saja bahkan tidak bisa keluar rumah karena harus mengurus Jamie yang sakit-sakitan. Yang tanpa diduga Jamie mengatakan bahwa Lina bukanlah siapa-siapa tanpa dirinya. Sayangnya perkataan Jamie malah membuat Lina kecewa dan rasa cintanya kepada Jamie mulai berkurang bahkan menghilang. Keesokan harinya Lina pergi menemui Lawrence dan mengajaknya pergi sejauh mungkin meninggalkan Jamie. Lalu Lawrence mengatakan bahwa mereka harus berani melakukan apapun jika ingin selalu bersama selamanya. Lantas Lina mengatakan bersedia dan rela melakukan apapun, yang penting bisa bersama disusul dengan mereka bermantap ria kembali. Sementara di tempat lain, Jamie yang malang hanya bisa terdiam sendirian di atas tempat tidurnya. Suatu hari setelah berenang, Lina yang lagi duduk termenung di tepi danau, dikejutkan dengan datangnya Jamie dan Lawrence. Di sana, Jamie mengajak Lina piknik di pulau yang berada di tengah danau menggunakan perahu. Lina sebenarnya khawatir dengan kesehatan dan keselamatan suaminya itu. Namun karena Jamie memaksa dan meyakinkan Lina bahwa kondisinya saat ini sudah jauh lebih baik, akhirnya Lina pergi bersama dengan mereka dan Lawrence yang bertugas untuk mendayung perahunya. Will she get in? Won't she get in? This is exciting. No? Akan tetapi ketika mereka telah sampai di pulau itu, Lawrence terus mendayung dan tidak menepi. Di mana hal itu membuat Lina mulai khawatir akan terjadi sesuatu, begitupun juga dengan Jamie. Yang tak lama, Lawrence menyapa para pekerja yang sedang menebang pohon. Dan saat itulah Lawrence dengan sengaja menjatuhkan salah satu dayungnya ke dalam air. Lalu ketika mencoba mengambilnya, Lawrence dengan sengaja menenggelamkan perahu itu karena ternyata Jamie tidak dapat berenang sama sekali. Di sana Lina berhasil meraih Jamie dan mencoba menyelamatkannya, namun Lawrence yang berencana menewaskan Jamie lantas menariknya ke dasar danau. Di mana Lawrence ingin membuat tewasnya Jamie nampak seperti sebuah kecelakaan. Hal itu tentu saja membuat Lina histeris karena walaupun begitu, Jamie adalah cinta pertamanya. Singkat waktu, polisi pun datang melakukan olah TKP dan Lawrence memberikan keterangan palsu. Sementara Lina hanya bisa terdiam karena takut dimintai pertanggungjawaban atas kematian suaminya itu. Kembali ke masa sekarang, Nikki yang mendengar cerita itu lantas mulai curiga. Dan bertanya, sudah berapa lama Lina menjalin hubungan dengan Lawrence yang membuat Lina seketika terkejut. Pasalnya Lina tidak pernah menceritakan tentang perselingkuhannya itu kepada Nikki. Akan tetapi Nikki mengaku karena sering melihat mereka kerap bersama. Ketika Lina bingung mau jawab apa, Nikki curiga bahwa mereka sengaja menewaskan Jamie untuk menyingkirkannya. Di mana mereka bisa bersama dan menguasai segalanya yang dimiliki oleh Jamie. Namun Lina mati-matian mengklaim bahwa itu merupakan sebuah kecelakaan yang membuat Nikki meminta Lina melanjutkan ceritanya lebih lanjut dengan jujur apa adanya. Lantas flashback kembali ke masa lalu di mana setelah kematian suaminya, lalu mereka bertemu di dalam mobil untuk membahas langkah mereka selanjutnya.
Lina mengutarakan keinginannya yang sangat ingin pergi meninggalkan tempat itu selamanya dan ingin memulai kehidupan barunya bersama dengan Lawrence. Lawrence meminta Lina menjual rumahnya agar mereka mempunyai uang untuk memulai kehidupan baru. Sayang Lina menolaknya karena rumah itu bukanlah miliknya melainkan milik Catherine. Lalu Lawrence mengeluarkan buku diari milik Lina yang berisi luapan semua kekesalannya kepada Jamie. Bahkan Lina membuat banyak rencana pembunuhan untuk menyingkirkan Jamie dan semuanya terdokumentasikan dengan baik di buku diari itu. Lawrence menggunakan buku diari itu untuk mengancam Lina, jika tidak ingin menjual rumahnya itu maka ia akan menyerahkan buku diarinya kepada pihak kepolisian. Sekembalinya ke rumah, Lina segera mencari keberadaan Catherine untuk menceritakan semuanya, namun sayang Lina tidak menemukan keberadaannya di setiap sudut ruangan. Lalu Lina yang melihat mobil Lawrence berada di depan rumahnya lantas segera pergi ke bawah. Yang tanpa diduga, di bawah sana Lina melihat pemandangan yang mengejutkan karena melihat Lawrence bersama dengan Catherine. Yang akhirnya, Lina sadar bahwa selama ini Lawrence hanyalah menginginkan uangnya, yang pada Lina mencintainya dengan tulus. Di mana hal itu membuat Lina patah hati dan segera mengemasi semua pakaiannya untuk pergi dari sana sendirian. Sayang Lina bertemu dengan Lawrence di halaman luar yang berusaha menahannya agar tidak pergi. Namun Lina berhasil melepaskan dirinya dan segera bersembunyi di sebuah ruangan yang tak lama Lawrence dan Catherine datang berusaha menjebol pintunya. Hal itu menunjukkan bahwa saat ini mereka bekerja sama dan ingin menewaskan Lina agar dapat menguasai semua kekayaannya. Lalu Lawrence berusaha masuk melalui jendela yang untungnya Lina berhasil memberikan kejutan. Di sana Lina segera keluar dari tempat persembunyiannya dan kabur ke arah hutan. Catherine mengejarnya menggunakan kuda sambil membawa senapan, sementara Lawrence mengejarnya dengan menggunakan mobil. Yang tentu saja mereka berhasil mengejar Lina dengan mudah disusul dengan Catherine yang menembakkan senapannya. Entah apa yang telah terjadi karena Sen kembali ke masa saat ini. Nikki yang yakin kalau masih ada yang disembunyikan oleh Lina, memintanya untuk menceritakan semuanya dengan gamblang. Namun obrolan mereka terhenti karena Nikki mendapat telepon yang mengabarkan kalau Catherine sudah bisa mengedipkan matanya. Lantas Nikki langsung mengajak Catherine berkomunikasi menggunakan tabel alfabet seperti di awal scene tadi. Sementara Lina yang mengetahui hal itu segera pergi menemui Lawrence untuk memberitahukan hal itu. Entah apa yang terjadi di antara mereka berdua, yang jelas kini mereka sudah akur kembali. Khawatir Nikki akan melaporkan ke polisi, mereka pun menyusun rencana untuk membawa Catherine pulang ke rumah dan menewaskannya di sana sebelum dia mengatakan semuanya kepada Nikki. Ketika Nikki sedang menelpon polisi di meja resepsionis, saat itulah mereka berhasil membawa Catherine pergi, sehingga Nikki hanya bisa memandangi mereka yang pergi membawa Catherine. Sampainya di rumah, Lawrence segera meracik obat yang nantinya akan disuntikan kepada Catherine untuk menewaskannya. Lawrence yakin polisi tidak dapat mendeteksinya karena sudah banyak obat yang masuk dalam tubuhnya Catherine. Mereka kembali berniat membuat kematian Catherine, tampak sebuah kecelakaan yang tewas di dalam tidurnya. Ketika Lawrence sedang sibuk meracik obatnya, Lina mendapat chat dari Nikki yang memberitahukan bahwa Catherine sebenarnya ingin menyelamatkan Lina pada malam itu. Di mana hal itu membuat Lina bingung harus berbuat apa dan siapa yang harus dipercaya. Lalu Lina memutuskan untuk mencari tahu sendiri kebenarannya dengan meminta Lawrence membersihkan mobilnya dari DNA Catherine. Sehingga Lina segera menghampiri Catherine dan bertanya, apakah malam itu kau benar-benar ingin menyelamatkan dirinya? Yang dijawab Catherine dengan mengedipkan mata. Dan scene flashback kembali ketika Lina menembakkan senapannya pada malam itu. Ternyata Catherine menembak ban mobilnya Lawrence yang terlihat akan menabrak Lina yang sedang berlari. Lina berhasil kabur tanpa gangguan sementara Catherine yang terjatuh di tengah jalan membuat Lawrence menabraknya karena Catherine telah menembak ban mobilnya yang membahayakan dirinya. Setelah mengetahui fakta itu, Lina bertekad gantian menyelamatkan Catherine dengan menyembunyikan pisau. Lalu ketika Lawrence kembali dan bersiap menyuntikkan Catherine dengan obat tersebut, di sana Lina menghampiri Lawrence dan mengatakan bahwa dirinya yang ingin menewaskan Catherine. Lawrence pun memberikan suntikannya itu dan Lina langsung menyuntikannya kepada Lawrence. Sayangnya obat itu tidak menewaskan Lawrence karena dosisnya terlalu kecil untuk orang yang sehat walafiat seperti Lawrence. Beruntung Lina menyembunyikan pisau sehingga ia segera menusuk Lawrence dan berhasil menewaskannya.
Setelah kejadian itu, polisi pun tiba di lokasi membawa jasad Lawrence yang disaksikan oleh Lina, Catherine, dan Nicky. Film pun ditutup dengan ibu dan anak itu akhirnya berpegangan tangan kembali setelah sekian lama. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.